Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Febdi Kolun. Kali ini kita ketemu dalam konten aku yang berjudul Storycast. Pada konten kali ini aku bakal bahas mengenai peristiwa Mangkuk Merah. Sebelumnya, apakah kalian udah tahu peristiwa Mangkuk Merah itu apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mendengarnya, dan sebagian dari kalian juga ada yang belum mengetahui. So, aku bakal menceritakan sedikit tentang peristiwa Mangkuk Merah yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa Mangkuk Merah terjadi pada tahun 1967, di mana peristiwa ini merupakan sebuah konflik yang terjadi antara suku Dayak di daerah Kalimantan yang bertentangan dengan etnis Tiongkok, di mana mereka telah menghabisi banyak sekali etnis Tiongkok pada saat itu. Peperangan ini memicu karena pada saat 1967, di mana suku Dayak bertentangan dengan Tentara Nasional Indonesia, dan mereka menganggap bahwa etnis Tionghoa pada saat itu adalah pihak yang menyokong TNI tersebut untuk menyerang suku Dayak, hingga akhirnya suku Dayak berinisiatif menciptakan suatu peperangan untuk menghabisi para etnis Tiongkok di kala itu, di mana sekitar 3.000 sampai 4.000 korban tewas karena diterlantarkan di zona hutan, di mana mereka mengalami gizi buruk, kekurangan pangan, dan sebagainya. Peristiwa Mangkuk Merah ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan dalam sejarah Indonesia, di mana hak asasi manusia etnis Tiongkok yang tinggal di Indonesia benar-benar tidak diperizinkan oleh suku Dayak itu sendiri. Dan tentunya kasus ini terjadi di daerah pedalaman, di mana etnis Tiongkok tersebut dihabisi oleh suku Dayak tanpa diketahui oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar daerah Kalimantan itu. Dan Mangkuk Merah sendiri merupakan istilah dari ritual dan adat suku tersebut, di mana suku Dayak ini mengedepankan konsolidasi dan mobilisasi untuk menciptakan sebuah simbol peperangan. Peristiwa yang mengakibatkan 3.000 korban tewas di daerah pedalaman ini, sehingga 4.000 sampai 5.000 korban tewas di pengungsian di sekitar daerah Pontianak dan Singkawang. Tentunya peristiwa ini sangat memiliki nuansa politik yang cukup kental. Mengapa? Karena peristiwa ini terjadi di pertengahan kejadian G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana pada saat itu citra Presiden Soekarno dianggap membela Partai Komunis Indonesia, dan pada saat Pak Soeharto menjabat sebagai presiden, beliau menciptakan sebuah tindakan untuk menghancurkan beberapa masyarakat Tionghoa di Indonesia, di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia dianggap merupakan bagian dari adanya Partai Komunis Indonesia tersebut. Peristiwa ini tentunya bisa kita bilang sebagai adu domba antara suku Dayak dengan etnis Tionghoa, di mana PGRS atau Paraku yang sebelumnya mendapat izin dari Bapak Presiden Soekarno, dan dari pihak PGRS tersebut telah menciptakan konflik untuk menyerang beberapa militer dan suku pedalaman yang ada di daerah Kalimantan dengan atas tudingan pro-komunis. Oleh karenanya pada saat itu terjadi konflik di mana antara Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan suku pedalaman di daerah Kalimantan itu sendiri, dan imbasnya adalah ke masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan karena dianggap bahwa mereka adalah sumber dari rekayasa konflik tersebut. Pada akhirnya masyarakat Dayak di Kalimantan yang sudah terlanjur murka dengan adanya PGRS atau Paraku tersebut menciptakan tragedi peperangan Mangkuk Merah ini menjadi cukup fenomenal di daerah Kalimantan pada saat itu, sehingga imbasnya bukan hanya kepada para pelaku dari pihak PGRS itu sendiri, masyarakat etnis Tionghoa pun juga yang tidak bersalah juga banyak yang terbunuh dalam tragedi tersebut. Dan yang pasti pihak-pihak yang mendukung adanya Partai Komunis Indonesia tersebutlah yang benar-benar dihabisi oleh adanya tragedi Mangkuk Merah ini. Demikian cerita singkat dari saya mengenai tragedi atau peristiwa Mangkuk Merah yang pernah terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya cerita ini dapat bermanfaat dan menambah bahan literatur kalian, bahan informasi kalian juga, serta wawasan kalian tentang sejarah yang ada di Indonesia. Dan
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.